Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting. Dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging, dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama.
di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini, lihat dulu kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Yes, haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati di dalam doa. Hura barata kalabasha kalabarata 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 shikila la 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 barata kalabarata kalabarata Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi Tuhan setiap kami, Kau melindungi kami Tuhan untuk sepanjang minggu Tuhan yang telah kami lalui ya Bapa. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna Tuhan di dalam kehidupan kami ya Aba. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan dimanapun kami berada, kami bisa menjadi saksi-Mu, kami bisa memberitakan Tuhan kabar baik Tuhan bagi setiap Tuhan, setiap umat-umat-Mu Tuhan yang masih mau mengenal Engkau Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan lewat kasih-Mu, lewat kelemah lembutan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, usaha pekerjaan kami ya Bapa. Tanpa campur tangan-Mu Tuhan, apa yang kami lakukan itu adalah sia-sia ya Bapa. Maka itu Tuhan, satukan hati kami Tuhan. Biarlah setiap kami semakin hari semakin dekat, semakin Tuhan mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya yang memiliki sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang memiliki Tuhan beban berat Tuhan, pergumulan hidup, kami percaya Tuhan akan menghibur kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Amin. Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya pada saat kami berdoa, kami berkata-kata, maka sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Amin. Biarlah Tuhan berikan iman, kepercayaan yang lebih lagi Tuhan bagi setiap kami. Amin. Kami bisa mengandalkan Tuhan. Kami bisa Tuhan mendekatkan diri kepada Engkau. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Siapkan hati kami Tuhan
dimanapun kami berada Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan di tempat ini, kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi Tuhan setiap kami ya Aba. Terima kasih Aba, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan Yesus itu baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberikan kekuatan baru bagi setiap kita. Amin. Bila pada pagi hari ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk sediakan yang jauh lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Iman berikanku kekuatan.
merasa kita dibakar gak sama Roh Kudus? Amin. Pasti, saya percaya di tempat ini kita semuanya berjiwa muda, amin. Amin. Biarlah semangat yang baru Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Amin. Tuhan itu sungguh luar biasa bagi setiap kita. Dia akan memberikan kita semangat yang baru, katakan amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh. Di bawah kakiku, di bawah kaki. Tuhan memberikan kita kuasa, dipakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ayo mari kita melompat. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Saya percaya Tuhan telah memberikan semangat yang baru. Amin. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Kau memberikan kami wadah, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Abah. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangannya akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Abah. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Bila musik yang bermain, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Yes Lord, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau teramat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah Bapa yang seperti Engkau ya Tuhan.
Shakara la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala bashi. Hura barata kala la 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 barata kala bashakarata kala la 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 barata kala bashiki la kala barata kala bo. Hura barata kala bashakara la 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 barata kala barata kala barata kala bashi. Shiki la kala barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bashi. Hura barata kala bashakara kala barata kala bo. Shake la 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 barata kala bashi. Barata kala la 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 bashakara barata kala bo. Kuatkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami teduh Tuhan bersama Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Bila dengan waktu yang ada Tuhan, kami buka hati untuk Engkau Tuhan. Segala keletihan kami Tuhan, segala kesulitan kami Tuhan, Tuhan mengangkat itu semuanya. Tuhan memberikan pengharapan baru bagi kami Tuhan. Tuhan memberikan Tuhan iman yang teguh bagi kami Tuhan. Tidak ada Tuhan lebih indah Tuhan selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang kami sembah Tuhan. Syakela basyakala basya. Yes, Lord Jesus. Yes, Tuhan. Bawa kami Tuhan dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Pegang erat Tuhan setiap tangan kami Tuhan. Ya Tuhan, syaka baba syakarata kalabarata kala syakarata kala syakarata kalabu. Shikila la la basyakala basya. Oh Yesus. Yes Lord Jesus. Ya Tuhan, Kau baik Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidup.
simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, oh berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Saya mau undang Pastor En untuk maju ke depan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Guriala bahara takara masikirana masyakara. Guriala bahara takara masikirana mayara masikirana masyamu. Engkau baik Yesus, Engkau ajaib Yesus, Engkau mulia Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu Yesus, kami mau menyembah Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
cinta saya. Haleluya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah sumber segala sumber. Tuhan kami hidup, Tuhan kami pegang hari esok. Kami percaya hari ini Engkau akan berkati kami, sehingga hari esok kami menjadi lebih baik. Bapa dalam surga, buka hati kami. Roh Kudus, urapi hamba, urapi kami semua, sehingga kami pulang bawa harta benda sorga yang baru. Kami diperbaharui, pintu-pintu berkat dibukakan yang baru, jalan-jalan baru terlihat, dan bahkan urapan baru turun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami kefokusan. Berikan kami rasa hormat dan takut akan Engkau. Sehingga semua orang di tempat ini, mereka boleh mendapat berkat-Mu, mendengar suara-Mu. Bahkan lebih lagi, mereka menjadi ciptaan baru dalam Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Haleluya. 2000 tahun yang lalu, tepat di hari Minggu, di hari pertama, Maria Magdalena datang ke gua, di tempat di mana Yesus dikuburkan. Pagi-pagi buta ketika mereka datang, mereka melihat batu yang menutupi pintu gua itu sudah terguling. Dan mereka melihat dua malaikat Allah yang sangat bersinar. Dalam kebingungannya, malaikat itu berkata, "Kenapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati?" Dan pada saat itu, Yesus menampakkan diri kepada Maria dan disangka tukang kebun. Lagi-lagi, pada saat Yesus bangkit, banyak yang tidak mengenal Yesus itu hidup. Dan setelah itu, Maria bersama perempuan yang lainnya bergegas bertemu dengan 11 murid yang lain. Tapi mereka tidak percaya. Mereka menganggap bahwa itu omong kosong. Bahwa Yesus adalah hidup. Yesus itu bangkit dari orang mati. Karena mereka melihat penyiksaan, penyalipan, penindasan yang diberikan kepada Yesus itu tidak layak, tidak pantas, bahkan boleh dibilang sangat amat kejam. Mana mungkin Yesus yang sudah disiksa seperti itu bisa bangkit dari kematian. Lalu mendengar kabar itu, kedua murid Yesus berlomba dalam lari untuk menuju ke tempat itu, mau melihat apakah benarnya dikatakan perempuan-perempuan itu. Di sana ada Yohanes dan Petrus. Dua orang berlomba. Yohanes lebih dahulu sampai, tapi Yohanes tidak masuk dalam gua itu. Yohanes hanya melihat, dalam bahasa Yunani adalah blepo, melihat dengan mata. Tapi Petrus yang kemudian menyusul Yohanes masuk ke dalam dan melihat juga. Dalam bahasa Yunaninya adalah theoreo, melihat dengan hati. Mereka masih bingung. Kenapa tubuh Yesus tidak ada di sana? Lalu mereka pulang dengan kebingungan. Kejadian itu begitu besar, kejadian itu begitu heboh, kejadian itu begitu mengguncangkan buat murid-murid Yesus.
Bahkan ada 2 murid Yesus yang lain yang akhirnya meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke kampung halaman. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Mereka hilang harapan, mereka hilang mimpi-mimpinya, mereka hilang tujuannya, mereka hilang arah. Karena itu Roh Kudus berbicara sama kita hari ini untuk mempelajari tentang tema khotbah yang baru, yaitu perjalanan ke Emmaus. Kita buka kitab kita. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Saya akan baca 4 ayat pertama. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Perikopnya di sana adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Menarik. 2 murid ini, Kleopas dan satu lagi adalah rekannya. Ada yang bilang ini rekannya adalah laki-laki juga. Ada yang menyatakan bahwa ini adalah istrinya. Pada hari yang sama, di hari Minggu yang sama, kalau tadi kejadiannya pagi-pagi buta, sekarang kejadiannya siang. Karena 2 orang murid selain 11 rasul juga sudah hopeless, sudah nggak ada harapan. Mereka bilang kita balik kampung aja lah. Kita balik kampung aja. Kalau kemarin kita dengar cerita dari Roh Kudus bahwa mereka akhirnya butuh makan, kita cari makan aja lah. Kalau ini pulang kampung, kita pulang kampung aja. Percuma apa yang kita pikirkan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita renungkan dan kita pikir bahwa dia adalah orang yang bisa menyelamatkan. Tapi ternyata dia mati. Jadi kita pulang kampung aja. Kleopas adalah paman daripada Yesus. Siapa di samping Kleopas? Coba kita lompat ke kitab Injil yang lain. Yohanes 19 ayat 25. Lompat dulu sementara. Yohanes pasal 19 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, yaitu Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Jadi ada 3 Maria pada saat Yesus disalib. Dan satu laki-laki namanya Yohanes, yang tulis kitab Yohanes. Jadi kalau mau tahu, pada saat Yesus disalib itu siapa yang ada di kaki Yesus pada saat Yesus melepaskan nyawanya? Itu hanya 4 orang yang nangisin dia. Yang lain pada kabur. 4 orang. Maria ibunya, Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, dan Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya. Yohanes murid Yesus yang tulis kitab Yohanes. Jadi beda dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah mati dipenggal kepalanya sama Raja Herodes, Herodes, ya, ditaruh di nampan. Ya, permintaan daripada permaisuri. Putri yang menghasut permaisuri. Ya, karena itu permintaan putrinya pada saat ulang tahun, tapi dihasut oleh permaisuri. Ya. Nah, kembali lagi ke Lukas 24 ayat 16, tadi baru saja 16. Tetapi pada saat mereka sedang berjalan bersama rekannya si Kleopas ini, dan saya percaya Kleopas beserta istrinya Maria, tapi bukan Maria Magdalena. Mereka sedang bercakap-cakap dan berdiskusi tentang
hal-hal yang sudah dan sedang terjadi, dan bahkan membingungkan mereka, membuat mereka putus asa, putus pengharapan, dan memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem. Banyak orang juga begitu ya, ketika di satu tempat nggak ada hasil, nggak ada nilai, pasti dia tinggalkan. Nah, begitu pun mereka. Itu hal yang wajar, karena mereka berharap penuh dengan satu tujuan, tetapi ternyata tujuan itu tidak terrealisasi, dan mereka pulang ke Emmaus. Tapi sangat menarik, ketika mereka sedang berdiskusi, mereka sedang bercakap-cakap, Yesus datang mendekati mereka. Bisa kebayang ya, kita lihat orang berdua lagi berdebat gitu, lagi diskusi. Nggak berdebat sih, diskusi ya, lagi diskusi, seru diskusinya gitu ya. Diskusi, bahasanya lebih manis diskusi. Saya nggak tahu diskusi itu perdebatan atau diskusi itu mungkin satu pemahaman gitu ya, pencarian kesatuan pemahaman, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ada diskusi. Tiba-tiba kita datang gitu deketin orang itu. Ada apa sih? Gitu. Nah, Yesus kayak gitu. Pada saat mereka berdiskusi, mereka bercakap, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Dan lebih unik lagi di ayat 16, 2 orang murid Yesus yang hidup dalam zamannya Yesus, kita kan nggak pernah lihat Yesus, kita cuma lihat di lukisan. Tapi ini hidup bersama Yesus, melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, nggak bisa mengenal dia. Ini menarik, saya sempat tanya Roh Kudus, kenapa ya 2 orang ini nggak bisa mengenal dia? Memang jawaban dari beberapa teologian mengatakan bahwa itu seizin Tuhan. Ya, itu seizin Tuhan. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah benar Tuhan mengizinkan orang tidak mengenal dia? Bukankah Tuhan mengirim Roh Kudus untuk membawa kita kepada kebenaran, bahkan kepada seluruh kebenaran, supaya orang-orang itu bisa diselamatkan? Ini menarik untuk digali. Ada beberapa pendapat, itu seizin Tuhan. That's okay, semua seizin Tuhan. Tapi jangan lupa, Yakobus bilang bahwa pencobaan itu datang bukan dari Allah. Karena Allah tidak mencobai dan tidak dapat dicobai. Pencobaan itu datang dari keinginan daging kita. Terkadang kita tidak bisa mengenal Yesus karena ada yang menutupi mata kita, yaitu keinginan daging kita. Nanti kita akan belajar. Ini menarik. Lalu dilanjutkan ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dalam bahasa asli muka sedih. Lalu ayat 18 dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Rupanya mereka sedang mendiskusikan penyaliban Yesus. Mereka mendiskusikan bahwa ada satu yang bikin gempar, karena mengaku bahwa beberapa orang percaya bahwa dia adalah Raja Israel yang membebaskan Israel tapi disalibkan. Di sini dikatakan di ayat 19 dikatanya begini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Kata Yesus. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, perhatikan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mereka bercerita, mereka berdiskusi, mereka bercakap-cakap tentang Yesus kepada Yesus. Paham ya? Mereka bercerita tentang Yesus, tapi yang ada di sebelah itu Yesus. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Kenapa mereka tidak mengenal? Karena mereka salah menilai Yesus. Ketika kita tidak mengenal orang secara benar, maka kita tidak tahu seluruh aspek, seluruh skill, seluruh kemampuan daripada orang tersebut. Contoh, kita lihat orang itu pakaiannya kotor. Padahal sebenarnya,
sebenarnya. Dia ahli dalam melukis. Orang kalau melukis kan celananya kotor, banyak catnya kan. Kita, jorok banget ya orang itu ya. Kita baru ketemu gitu, oh jorok banget orang itu. Ternyata orang itu pelukis. Begitu kita lihat lukisannya, wow, lukisannya seperti 3 dimensi, lukisannya hidup. Kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak mengenal. Atau mungkin kita mengenal tapi salah mengenal. Ya. Tadi VOP-nya sejalan. Terkadang orang-orang yang gagal gitu, susah, terus kita bilang dia bukan pemenang. Ya kan? Salah menilai. Dia bukan pemenang. Yesus mati kan dianggap, wah gak mungkin dia Mesias. Kok Mesias mati? Gimana dia nyelamatin bangsa Israel kalau dia mati kan gitu. Salah menilai. Waktu dia dicambuk, waktu dia disiksa, diludahi, ditelanjangi, mana yang membela dia? Kan dia Mesias, harusnya dia bisa diselamatkan oleh Allah. Salah menilai. Begitupun murid-muridnya. Murid-muridnya mengatakan bahwa di ayat 19, dia adalah seorang nabi. Sebatas nabi, bukan anak Allah. Banyak orang yang menganggap Yesus nabi, tapi tidak percaya dia anak Allah. Anak Allah kok mati? Katanya anak Allah. Masa anak Allah mati? Kan gitu ya. Banyak yang salah menilai. Jadi sebatas apa? Nabi. Dia nabi itu. Perkataannya berkuasa, pekerjaannya berkuasa, nabi dia. Tapi nggak ada yang berani menyatakan dia anak Allah. Anak Allah disalib. Anak Allah mati. Oh, mana ada. Salah menilai. Apa yang terjadi ketika salah menilai? Tidak bisa mengenal kebenaran seutuhnya. Tidak bisa mengenal Yesus seutuhnya. Sehingga ini yang disebut tidak mengenal dia. Karena salah menilai dia. Ketika kita salah menilai orang, jangankan kita mengenal dia. Kalau bisa jangan deket-deket sama dia. Bener gak? Udah salah menilai. Apapun yang orang itu lakukan pasti dianggap negatif. Karena salah menilai orang, salah melihat orang. Sama, ketika salah melihat Yesus, maka tidak akan mengenal Yesus. Salah melihat orang, maka tidak akan pernah mengenal pribadinya. Ya. Kenapa? Karena salah menilai. Itu yang menutupi mata kedua orang itu sehingga tidak mengenal pribadi Yesus. Nanti saya akan jelaskan lagi, ada satu yang Roh Kudus kasih tahu, menarik sekali. Ya. Dan bahkan di situ dikatakan, imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami menghukum dia mati dan menyalibkan dia. Itu cara mati yang terkutuk ya. Mati yang tidak menyentuh tanah, ya, tidak menyentuh tanah dan ada di ambang-ambang, itu mati terkutuk. Makanya gantung diri itu terkutuk. Ya, kematian gantung diri itu terkutuk. Jadi tidak menyentuh tanah, tidak diterima di tanah dan belum sampai ke langit, artinya tidak diterima. Jadi ibaratnya tidak diterima di sana, tidak terima di sini gitu, di tengah-tengah. Itu kematian yang terkutuk. Jadi kalau mau tahu kenapa orang gantung diri terkutuk, itu kisahnya dari salib. Kejahatan yang paling jahat, yang benar-benar dosa yang tidak bisa diampuni, yang keterlaluan lah penjahatnya itu disalib. Dan bahkan Yesus disalib dengan 2 penjahat, disamakan dengan 2 penjahat. Makanya hati-hati dengan tato salib. Itu salib yang mana? Salib yang kanan atau salib yang kiri? Ya, hati-hati, kita nggak tahu. Jadi jangan pakai tato-tato salib ya. Nah, saya kasih tahu. Lanjut. Dan setelah 3 hari lewat, semua itu terjadi. Kami nggak tahu beritanya. Kata dia di ayat, kata firman Tuhan di ayat 21. Dan bahkan ayat 22 diteruskan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Yesus hidup. Andai kata waktu Yesus datang dekat dengan murid-muridnya pada saat itu, sininya ada cacat-cacat karena mahkota duri. Saya kira mereka mengenal Yesus. Tapi menarik, wajah Yesus begitu cemerlang, wajah Yesus begitu sempurna. Padahal waktu pemasangan mahkota duri itu
ditekan, dipukul. Kalau kita lihat Passion of Christ itu mahkota durinya itu dipukul, ditekan sampai berdarah. Secara fisik harus ada cacat. Tetapi Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, dengan wajah yang sempurna dan cemerlang. Kita akan dapatkan itu nanti setelah kita terangkat ke sorga. Ya, ini luar biasa. Lalu di ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Coba mundur ke ayat 11. Mundur ke ayat 11. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sampai hari ini banyak pengikut Tuhan atau non pengikut Tuhan yang tidak percaya bahwa Yesus hidup. Saya bisa buktikan. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dia tahu iman kita. Dia tahu terkadang pengharapan kita tidak tercapai. Lalu kita mulai salah paham sama Tuhan. Salah menilai sama Tuhan. Kita berdoa meminta sesuatu, tapi kok jawabannya gak datang. Lalu kita langsung cepat mengambil keputusan. Tuhan Yesus gak sayang saya. Tuhan Yesus gak dengar doa saya. Bohong, Tuhan itu hidup yang pegang hari esok. Bohong, Tuhan itu katanya mengasihi saya. Ini semua omong kosong. Banyak. Karena ukuran mereka adalah keinginan daging mereka. Bukan keinginan sorga. Ketika mereka mengukur dengan standar dunia, maka tidak akan sejalan dengan standar sorga. Ingat, standar sorga lebih tinggi daripada standar dunia. Standar dunia hanya diberkati. Tapi standar sorga diberkati untuk memberkati. Sehingga ada berkat yang hidup. Kalau berkatnya cuma sampai di kantong, sorga bilang, oh ya udah, cukup. Tapi ketika diberkati untuk memberkati orang lain, memberkati orang susah, dengan tulus, dengan sukacita, sorga pun dengan tulus dan sukacita memberikan berkat yang berlimpah. Yang mau katakan amin? Itu namanya berkat sorga. Jangan berbisnis. Dulu saya pernah ajarin. Jangan sama sorga berbisnis. Bos, ngomongnya sama di atas. Bos, 1 juta nih. Katanya Firman bilang 100 kali lipat. 100 juta dong, cepet ya. Bisnis. Tapi ketika kita berbicara tentang menjadi saluran berkat, kita lakukan karena kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Hidup saya sudah diberkati. Hidup saya sudah bahagia, sudah sejahtera. Tuhan mau apa? Itu yang harus kita belajar. Percayalah, sorga tidak akan berdiam diri. Segala sesuatu terjadi dengan firman. Tuhan cukup berfirman. Dia perintahkan berkat. Kita tidak usah cari berkat. Berkat itu akan mengejar kita. Itu Tuhan kita. Tapi lagi-lagi, jangan hanya menganggap Tuhan sebagai seorang nabi. Ya. Nabi, bayi-bayi minum air ini langsung pada mati. Terdapat penyakit, gimana Nabi? Lalu Nabi mengambil mangkuk, kasih garam, didoakan, dituang. Selesai, netral, tahir. Nabi, anak saya sudah mati. Kenapa engkau datang untuk membuat anak saya mati? Lalu Nabi memeluk dia, dan akhirnya dia bangkit. Tuhan kita bukan hanya seorang nabi. Bukan hanya yang dipikirkan membebaskan bangsa Israel. Ya, ini kalau kita lihat di ayat 21. Perhatikan ayat 21, itu ada kata-kata membebaskan. Bukan menyelamatkan. Pola pikir mereka hanya membebaskan dari kesengsaraan, membebaskan dari masalah. Banyak masalahnya, sakit penyakit, keluarga, keuangan. Baru cari Tuhan. Tapi Tuhan lebih daripada nabi karena dia adalah anak Allah yang hidup.
Dia bukan hanya membebaskan kita, tapi juga menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Itu yang terbaik. Buat apa kita banyak uang? Buat apa kita bahagia? Buat apa kita sehat? Tetapi nggak masuk sorga. Semuanya ditinggal loh. Kita beli TV segede gaban nih. Saya lagi pikir kemarin mau bikin videotron, nggak tahu dananya dari mana. Lagi doa sama Tuhan, Tuhan saya mau bikin videotron nih kayaknya. Tuhan berapa kali ngomong dari tahun kemarin. Saya lagi hitung kan berapa panelnya. Saya lagi pelajari sistemnya. Kalau kita terangkat, ini nggak ada guna. Ditinggal. Pak, TV di surga kayak gimana? Langsung keluar. Nonton Disneyland situ. Keren di surga. Nggak, yang ini udah nggak kepake. Kamera, nggak kepake. Dan kalau kita sudah nanti bertemu dengan Yesus, kita akan kembali 1000 tahun di tahun damai, nggak ada lagi agama. Kita memerintah bersama Orang Kudus. Tubuhnya kemuliaan. Pak, bisa makan duren? Bisa. Nongkrong mie gacoan? Bisa. Ya kan? Masih ada itu di sini. Betul, bisa. Orang Yesus aja dalam tubuh kemuliaan makan ikan sama roti? Bisa. Terus strukturnya gimana, Pak? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Adam dan Hawa di Taman Eden dengan tubuh kemuliaan, dia bisa makan. Ya dong, dia bisa makan. Nggak tahu saya konsepnya gimana, tapi saya percaya bisa makan. Dan saya percaya kalau di sorga aja ada harimau, ada serigala tapi nggak pernah berantem, berarti damai ya, damai. Saya percaya hati kita penuh dengan damai sejahtera. Wow, itu keren banget. Masalah boleh ada, tapi ketika sukacita dalam Tuhan ada dalam hati kita, kita punya kekuatan. Sukacita dari dunia nggak ada kekuatan. Sukacita di dalam Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Jangan salah loh. Itu ada umurnya. Semua yang ada di dunia ada umurnya kecuali dari Tuhan. Saya kasih tahu aja. Saya bisa berdiri di sini kalau dianalisa secara medis saya nggak nyanggup. Kenapa? Ya darahnya udah terlalu tinggi dengan kadar gulanya. Tapi nggak tahu kenapa ketika saya di sini saya menyala-nyala berkobar-kobar. Itu yang dikatakan di ayat 25. Ya, kita lanjut dulu ayat 25. Kata begini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lanjut ayat berikutnya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Naik ke surga tidak akan terjadi kalau tidak ada kebangkitan. Kebangkitan tidak akan terjadi kalau ada kematian. Tidak ada kematian. Kematian tidak akan terjadi kalau tidak ada kelahiran atau kehidupan. Semua harus terjadi, mengalami proses untuk dimuliakan. Jadi kalau kita diproses Tuhan, berarti Tuhan sayang sama kita. Katakan amin. Artinya apa? Kita mau dipulihkan, kita mau diangkat naik level, dan kita mau dimuliakan. Ya. Jadi jangan menghindar dari proses. Tuhan, saya nggak mau diproses Tuhan. Saya mau yang enak-enak aja. Tadi VOP bilang apa? Jangan seperti anak rohani mintanya permen tapi lepas dari tanggung jawab. Ma, permen. Pa, permen. Tapi suruh beresin tempat tidur nggak mau. Suruh sikat gigi nggak mau. Nah itu tadi VOP udah bilang tuh sejalan. Jangan. Saya percaya ketika kita ikutin proses, kita akan diberkati bahkan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Bukan hanya kantong diberkati, kesehatan diberkati, keluarga diberkati, lingkungan diberkati, kemanapun kita berada orang tersenyum sama kita. Tanya sama istri saya kalau ke mall kemana-mana, nggak kenal saya. Senyum. Saya bilang siapa? Puji Tuhan udah tua, coba cewek-cewek cakep. Curiga dia. Siapa tuh? Nggak tahu. Gitu. Si Tuhan jemaatnya dikenal, coba jemaatnya coba ribuan. Kan ngeri. Ya? Pakaiannya seksi, ya kan? Yang di atas diturunkan, yang bawah dinaikkan karena kurang bahan. Dia senyum-senyum. Apalagi begini-begini kan istri saya curiga, siapa jemaat? Gak mungkin jemaat itu mainan mata kan gitu. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Jadi semua itu harus menderita untuk
masuk dalam kemuliaannya. Itu adalah Mesias yang sudah ditulis di kitab Nabi. Makanya tugas kita adalah di ayat 29, tadi juga udah diberitakan juga di VOP. Saya juga kaget juga ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Kok ayat 29 begitu ya? Bukan deh. Ayat 27. Ayat 27, sorry. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, semuanya berbicara tentang Yesus, tentang Mesias. Itu tugas kita. Kalau kita orang yang berkemenangan, kita akan bercerita tentang Yesus. Kita akan memberitakan tentang Yesus. Karena seluruh kitab nabi-nabi dan kitab suci berbicara tentang Yesus. Itu yang tadi dikatakan di VOP. Ini ayatnya nih. Orang yang berkemenangan dalam Tuhan, dia selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau kita baca kitab-kitab di Perjanjian Lama, kita nggak menemukan Yesus, kita nggak tahu tentang figur Yesus, ada yang salah. Berarti kita seperti murid yang tidak mengenal dia. Semuanya berbicara, mengarah kepada Yesus. Mulai dari kitab Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Alef Taf di situ, ada Alfa Omega di situ, awal dan akhir. Itu diawali dari Yesus. Belum lagi sampai kitab-kitab yang lain. Ya, Yesaya 52, 53, pasal 52, pasal 53, Mika pasal 5, Daniel, penglihatan Daniel. Ya, bahkan ketika Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian, ada satu orang anak manusia, son of God, anak Allah yang berjalan tengah-tengah mereka, jadi 4 orang. Sehingga mereka tidak terbakar. Itu berbicara tentang Yesus. Daniel dalam penglihatannya melihat seorang bapa dalam surga dan bertemu dengan seorang anak manusia. Coba nanti lihat. Itu tentang Yesus. Jadi kalau kita sudah mengenal Yesus, saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan pasti berhasil, beruntung, berkemenangan. Pak, gimana cara ngeliat Yesus? Dalam hadiratnya. Makanya ketika muji nyembah, jangan gak fokus, ikut muji nyembah. Iblis pasti bilang, kamu kan orang berdosa, ngapain muji nyembah? Jangan dengarkan musuh. Musuh ingin membuat kita jatuh tergeletak selama-lamanya, gak bangun-bangun lagi. Karena musuh mau kita mati selama-lamanya. Tapi Yesus mau kita sembuh, pulih, dan hidup selama-lamanya. Kita harus lawan musuh kita harus keluar sebagai pemenang, karena Yesus adalah pemenang. Dan saya percaya, dalam hadirat Yesus, dalam kehadiran Yesus, kita semua, sadar tidak sadar, mau tidak mau, akan diperbaharui. Itu cara Tuhan. Lanjut, di ayat 28. Akhirnya, setelah berjalan 7 mil gitu, angka 7, kesempurnaan, wholeness, keseluruhan. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ia di sini huruf besar. Yesus seakan-akan mau memisahkan diri. Seakan-akan dia mau memisahkan diri. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Perhatikan waktunya. Itu waktunya estimasi sekitar jam berapa itu? Menjelang malam dan matahari hampir tenggelam. Mungkin sekitar jam 6, setengah 6. Ya, mungkin sekitar segitu. Sudah mau ganti hari itu ceritanya. Karena kalau di Israel itu jam 6, matahari tenggelam, udah ganti hari. Dia bukan 001, tapi dia jam 6 itu sudah ganti hari. Ya, jam 6 sore sampai matahari tenggelam, matahari terbit sampai jam 6 pagi. Mereka sistem harinya kayak gitu. Ya. Lalu ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Oh, ini menarik ini. Di saat ada perjamuan kudus, matanya terbuka. Makanya
Kalau ibadah ada perjamuan kudus, jangan gak datang. Bilang kiri kanan, perjamuan kudus harus datang. Ya, karena mengingat kematian dia. Dia adalah roti sorga yang hidup. Penting nih perjamuan kudus. Dan menarik, ketika perjamuan kudus, mereka baru mengenal. Kok bisa? Oke, sekarang saya kasih tahu. Yesus memecah-mecahkan roti dan mengucap berkat. Saya mau tanya sekarang, ketika Yesus memberkati, tangannya terangkat gak? Bolong gak tangannya? Disitulah murid-muridnya sadar bahwa itu adalah Yesus. Bahwa dia hidup. Tuhan Yesus hidup. Jangan percaya dongeng di luar sana yang mengatakan Tuhan Yesus gak hidup, dia bukan anak Allah, dia mati. Jangan dengerin dongeng-dongeng yang kayak begitu. Dengerin orang-orang yang bersaksi. Dan bukan satu orang, banyak orang sudah nulis. Ini kisah dalam kebenaran. Bukan dongeng. Ini kisah nyata. Gak usah dengerin yang lain. Kita dengerin Alkitab. Saksi hidup kok. Ngapain kita dengerin orang yang gak pernah ketemu sama Yesus? Banyak cerita. Dengerin orang yang sudah bertemu dengan Yesus. Dia tulis. Dan bukan satu orang, banyak orang, bukan 2 orang, lebih daripada 2 orang. Gak usah kita punya iman yang ragu-ragu. Pengharapan dalam Tuhan itu ya dan amin. Pasti itu. Gak usah ragu-ragu. Lalu di ayat 32 dikatakan begini. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Perhatikan ayat 32-33, ada mujizat. Kalau hari-hari ini ada beberapa dari kita, mungkin saya juga, kadang capek, letih, lesu, banyak beban, banyak masalah, banyak kejadian yang harus kita cari jalan keluarnya. Saya mau kasih tahu. Saya kasih ilustrasi, Tuhan tiba-tiba kasih ilustrasi. Maling sekarang, zaman now. Kalau dia mau maling, dia observasi dulu gak? Observasi. Terus maling zaman now sendirian atau ada temannya? Biasanya ada temannya loh. Saya perhatiin pasti ada temannya. Yang satu berjaga-jaga. Ya itu berjaga-jaga tuh dipakai juga tuh maling. Yang satu ngambil, satu berjaga-jaga. Tapi gak berdoa, bedanya di situ. Kalau kita berdoa dan berjaga-jaga, kalau maling gak berdoa. Jadi dia tunggu temannya kocok-kacik. Kita lihat cerita curi motor lah gitu. Saya mau tanya sekarang. Yang berjaga-jaga pakai motor bebek tahun 70. Tahu nggak Honda bebek zaman dulu yang ada keranjangnya di depan itu yang masih hijau? Nah, tahu ya? Karena kan ceritanya maling belum ada modalnya. Ini kan maling baru perdana. Ya kan belum ada modalnya. Itu maling motor zaman dulu lah, motor bebek kesayangan papa gitu dulu ya. Masih tua. Yang penting ada motor bisa lari. Daripada lari, ketangkep, mendingan pakai motor. Yang satu nunggu. Tiba-tiba dia lagi satu temennya lagi kutak-katik, ketahuan sama penguasa bumi. Siapa tahu penguasa bumi, tahu nggak? Mak. Penguasa bumi. Siapa penguasa bumi? Dia teriak, "Waling!" Wah kan suara teriakan kan melengking tuh kayak bidu wanita kan. "Waling!" gitu. Wah semua yang tidur siang bangun. Nggak jelas siang lagi sepi komplek. Bangun. Kejar. Apa yang terjadi? Saya percaya yang tadinya lemah, yang tadinya dalam ketakutan, was-was, itu jadi seger. Takut dipukulin. Betul nggak? Termasuk motor bebeknya. Jadi berubah jadi RX King. Dari Honda bebek. Karena dibantu sama kaki. Saking takutnya. Kenapa? Ya itu. Karena ada hal yang buat dia berkobar-kobar. Tapi berkobarnya dalam hal negatif, bukan positif. Berkobar-kobarnya saking ketakutan. Nah, sekarang saya tanya. Orang kalau berkobar-kobar jantungnya berdebar-debar gak? Kalau orang mau dipukulin jantungnya berdebar-debar gak? Satu negatif, satu positif. Jantungnya sama-sama berdebar-debar, berkobar-kobar. Gitu. Ya. Kalau kita mau nyembah Tuhan lompat-lompat, coba nanti besok-besok cek deh.
nadinya. Cek deh detak jantungnya, pasti berkobar-kobar. Nah, yang saya mau katakan gini. Kalau kita baca kitab suci, walaupun kita letih lesu dalam goncangan, ya, dalam ketakutan, dalam himpitan, dalam situasi, tapi kita baca kitab suci, firman yang adalah Allah itu akan membuat kita berkobar-kobar. Kita harus perkatakan firman. Kalau kita sakit, kita perkatakan, oleh bilu-bilur Yesus saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mau diintimidasi, didakwa oleh iblis, kita bilang, saya milik Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Jika Allah di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan. Itu harus diperkatakan, firman itu harus diperkatakan terus. Sehingga kita keluar sebagai pemenang. Kenapa? Firman yang adalah Allah ada bersama kita. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Itu tadi saya bilang, harus berkobar-kobar. Sehingga yang letih lesu, yang tadi capek, kalau kita punya sukacita, kuat gak kita? Kuat. Angkat semen 3 kilo, kalau kita lagi happy, oke, saya ilustrasikan. Pacaran. Ya, orang baru pacaran nih. Baru pacaran, apa namanya tuh kalau orang baru pacaran? Cinta monyet. Ya, pertama kali itu. Ya, pertama kali pacaran. Ya, kalau zaman dulu nggak boleh cium-ciuman, nggak boleh. Zaman dulu. Kok zaman now nggak tahu deh. Ya kan, zaman now. Kok zaman dulu nggak boleh tuh. Zaman dulu pegangan tangan aja bergetar rasanya. Gitu. Itu bisa mimpi 3 hari 3 malam. Nah, kayak Esther, puasa Esther. Nah, tapi kalau misalnya zaman sekarang, mungkinlah sun pipi kiri, sun pipi kanan gitu ya. Habis disun, kerjanya kerja keras, ngangkat semen 3 karung, 3 sak. Saya yakin dan percaya setelah disun, kekuatan itu berubah. Seperti Huluk, tahu Huluk? Angkat 3 semen dengan ketawa-tawa dia. Sukacita dalam Tuhan itu penting, itu kekuatan. Masalah tetap ada dan boleh ada. Nggak akan nggak ada. Pasti ada. Tapi yang terpenting, Tuhan kita ada. Itu yang terpenting. Gitu ya. Lalu dikatakan di sini ayat 33 yang menarik. Ini mujizatnya. Tadi kita sudah sepakat bahwa kurang lebih jamnya waktu mereka sampai di kotanya sekitar 5:30 atau jam 6. Karena hampir hari mulai gelap. Bayangkan berjalan 7 mil. Di sini ada yang pernah berjalan 7 mil? Jalan kaki. Karena zaman dulu kan gak ada sepeda, gak ada motor. Ada gak di sini? Pak, saya pernah loh, Pak. Hah? 7 mil berapa tuh? 10 kilo. Kira-kira dari mana ke mana ya? Dari gereja ke mana? 10 kilo. Tanjung Uncang. Ada yang pernah jalan kaki dari gereja Tanjung Uncang? Jalan kaki. Oh gitu ya. Berapa lama biasanya itu kalau jalan kaki? 3 jam, 10 km. Itu tadi 1 jam sampai Pak Wendy? Wah, dia pakai mujizat Allah. Iya, dia pakai mujizat. Asumsi kita sama-sama sepakat 2 jam. Berarti prediksi kira-kira mereka pulang jam 3 kali ya, bukan siang. Jam 3 sore. Karena kalau jalan siang mungkin berpeluh keringat. Tapi mungkin jam 3 sore. Oke, 2 jam. Tapi setelah perjamuan kudus sama Tuhan Yesus, perhatikan lihat sini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Hari itu sudah malam belum? Kan sampai di rumahnya, di Emmaus. Perjamuan kudus kan? Habis perjamuan kudus, baru sadar kan? Itu Tuhan. Tiba-tiba Tuhan hilang gitu kan. Tuhan hilang, dia menghilang gitu. Itu Tuhan. Terus dia bilang, bukankah waktu dia ngomong itu ke hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara tentang kitab suci? Ada semangat gak? Ada energi baru gak? Ada kekuatan baru gak? Kok dia bisa cepat-cepat balik lagi ke Yerusalem? Padahal sebenarnya jalan, kan baru selesai jalan ke Tanjung Uncang. Baru makan roti sama anggur. Ya kan, perjamuan kudus kan? Betis sakit gak itu? Saya gak tahu sih, karena kalian pernah jalan ke Tanjung Uncang, saya gak pernah. Maksudnya kalau jalan 10 kilo gitu ya, 7 mil, betisnya sakit gak itu? Hah? Ada yang jawab, umur boleh Kaleb Pak, kekuatan saya seperti Yosua. Padahal habis itu kepanci-pinjek. Kenapa? Betisnya naik Pak. Nah ini karena dikasih kekuatan, dia bisa balik lagi loh ke Yerusalem. Balik lagi loh ke Yerusalem. Untuk mengabarkan kabar berita bahwa Yesus hidup. Makanya saya bilang,
Kalau kita baca kitab suci, hati kita berkobar-kobar, ada kekuatan. Saya percaya hal yang tidak mungkin pasti terjadi. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, kalau mau kekuatan dari Tuhan, itu caranya. Baca kitab suci. Lalu ayat 34, kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Pada waktu ia memecah-mecahkan roti, saya percaya tangannya berubah. Tuhan kita hidup. Kita punya pengharapan yang pasti, karena dia pegang hari esok. Pada saat kita bingung, pada saat kita diskusi, pada saat kita ragu, sama seperti dua orang murid, Tuhan akan datangi kita. Dia ingin menyatakan bahwa dia hidup. Dia tidak akan biarkan kita bingung. Dia tidak akan biarkan kita dalam persimpangan. Tapi dia akan jadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itulah perjalanan ke Emmaus. Tuhan Yesus memberkati. Pemusik saya undang untuk maju. Setiap dari kita pasti punya perjalanan sendiri-sendiri. Kalau tadi kita berbicara tentang perjalanan ke Emmaus, setiap dari kita pasti punya perjalanan hidup sendiri-sendiri. Dan terkadang dalam perjalanan itu kita bingung, kita ada di persimpangan. Kita merasa pengharapan kita tidak pasti. Doa sudah berkali-kali, berlutut sudah berkali-kali, menangis sudah berkali-kali. Tapi kenapa gak ada jawaban? Bukan berarti setiap doa kita pasti mendapat jawaban yang sesuai dengan kehendak kita. Karena kehendak sorga lebih sempurna, lebih besar, lebih baik. Kalau kita hanya memikirkan mungkin sebatas berkat, memikirkan sebatas kesehatan, sebatas pemulihan, tapi Tuhan mau berikan semuanya buat kita. Jangan cepat memvonis, jangan cepat menjatuhkan kesimpulan bahwa Tuhan Yesus tidak hidup. Semua adalah omong kosong. Firman Tuhan adalah pepesan kosong. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan itu hidup. Jangan pernah mengecewakan Tuhan, tapi tetap mengenal Dia sebagai anak Allah. Bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya membebaskan, tetapi menyelamatkan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Ora takarada basyakara basyikirana basyakara. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kenalkan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini, kita hidupi lagu ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan
nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Sekali lagi, dengan Raja. sungguh-sungguh katakan dengan sayapmu. Dengan sayapmu Benar Tuhan, ku akan terbang kami tinggi. tidak akan bisa melewati Di semua ini tengah tanpa badai pertolongan-Mu, Tuhan. hidup ku Badai tak pasti ada, menyerah. tapi kami tidak mau menyerah Tuhan. Kau Engkaulah kekuatan kekuatan dan Engkaulah perlindungan kami. perlindungan bagiku, pertolongan Pertolongan kami hanya di dalam Tuhan. di tempat maha tinggi. Engkau selalu menolong kami dari tempat kudus. Mengangkat tanganku, Kami berserah kepada aku berserah. Tapi kami tidak mau menyerah. Kau ku nantikan, Datanglah. Kau Datanglah, yang Tuhan. ku sembah. Tolong kami, Yesus, pulihkan kami, berkati kami. Rajaku. Masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Jangan lihat kiri kanan, masing-masing berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kami percaya, iman kami percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, bukan hanya seorang nabi, tapi Tuhan Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang bukan hanya membebaskan, tetapi juga menyelamatkan. Roh Kudus, bawa setiap dari kami untuk mengenal pribadi Yesus lebih lagi, sehingga kami mengenal, melihat, mengerti, memahami, bahkan bersepakat untuk berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan. Dengarkan doa anak-anak-Mu Tuhan. Badai yang mereka alami, lembah yang sedang mereka lalui, Tuhan bawa mereka naik, Tuhan bawa mereka keluar. Amin. Tuhan bawa mereka keluar sebagai pemenang dalam nama Tuhan Nama Yesus. Yesus. Jalan keluar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Pintu yang tertutup akan jadi terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya ketika Kau hadir, Kau akan berbicara kepada badai hidup kami. Diam dan tenanglah. Maka badai hidup kami akan tenang. Kami akan penuh dengan damai sejahtera. Hati kami penuh dengan sukacita. Pikiran kami penuh dengan ketenangan. Muka kami penuh dengan damai sejahtera. Memberkati banyak orang. Hidup kami jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami otoritas dan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan kepada anak-anak sehingga pada saat mereka berdoa, apa yang terikat di dunia terikat di sorga, apa yang terlepas di dunia terlepas di sorga.
sorga. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan doa anak-anakmu. Saya percaya saat ini juga sorga terbuka. Sorga akan merespon. Sorga akan merespon. Sorga akan menjawab sesuai dengan standar sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kasih. Percaya doa-doa jemaatmu akan terjawab di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayapmu Kami akan terbang tinggi bersama Tuhan. terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami akan melewati badai. Kami akan melewati lembah. Kami akan melewati lembah bersama Tuhan. Dan kami akan keluar. Kami akan keluar dari masalah kami sebagai pemenang. Orang takara lagi siakara maha tinggi. Oh masih Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat berkat. Semua orang menghadapi perjalanan hidupnya sendiri-sendiri. Termasuk 2 orang muridmu yang sedang berjalan menuju Emmaus. Ketika mereka hilang pengharapan, mereka ada dalam persimpangan. Mereka putus asa, mereka tidak tahu karena mereka salah mengenal pribadimu. Oleh sebab itu Roh Kudus kami undang dengan lemah lembut. Ajarkan kami tentang kebenaran. Ajarkan jemaatmu untuk dibawa kepada seluruh kebenaran. Sehingga di hati kami, Yesus bukan hanya seorang nabi, tapi Yesus adalah anak Allah. Dia hidup. Dia bukan hanya membebaskan, tapi dia lebih lagi ingin menyelamatkan. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang lebih peka lagi Tuhan, sehingga kami boleh menerima apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, sehingga kami boleh mengajarkan dan membagikan kepada yang lain. Keselamatan bukan hanya milik kami, tapi keselamatan dibagikan untuk semua orang. Ajarkan kami untuk bersaksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan, karena seluruh kitab nabi, seluruh kitab suci berbicara tentang Engkau. Ajarkan kami untuk berani memberitakan kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, lebih lagi ketika kami belajar tentang kitab suci, hati kami hari demi hari selalu penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Kami punya kekuatan baru, kami punya berkat baru, kami punya jalan-jalan baru, karena Tuhan beserta kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah benih firman ini subur di ruang tanah hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan lebih lagi menjadi berkat buat banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat sukacita yang penuh, berkat kelimpahan dalam segala kebaikan, berkat kemenangan, keberhasilan dan keberuntungan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat kelepasan yang ilahi, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Israel, kasih karunia yang berlimpah-limpah, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.